Oke, hari ini saya akan membahas tentang kalor dan kerja. Mungkin kalor sudah pernah kita bahas bahwa kalor adalah bentuk dari energi. Kalor adalah bentuk dari energi, sehingga ya, dimensinya sama seperti energi kinetik, energi potensial, dan energi lainnya. Kalor kaitannya erat dengan beberapa fenomena, seperti kalor itu dapat menyebabkan perubahan suhu. Kedua, bisa membuat perubahan fasa atau perubahan wujud dan fasa. Atau satu lagi, kalor dapat menyebabkan perubahan volume. Artinya pemuaian atau penyusutan. Oke. Sebagai contoh, kalau saya punya segelas air misalnya, kemudian awalnya kira-kira 27 derajat Celcius. Kalau kita berikan kalor Q atau kita panaskan, maka temperaturnya bisa jadi dia akan naik. Jadi misalnya 50 derajat Celcius. Kemudian kalor juga dapat menyebabkan perubahan fasa. Contohnya pada saat saya punya air, anggaplah pada tekanan 1 atm, maka jika kita punya air yang suhunya 100 derajat Celcius, kemudian kita berikan kalor Qin gitu ya, maka temperaturnya mungkin tidak naik, akan tetapi kalornya akan digunakan untuk perubahan fasa atau perubahan wujud, yaitu menguap. Yang ketiga, kalor juga dapat menyebabkan pemuaian atau penyusutan volume suatu benda. Paling gampang dalam termodinamika yaitu sistem silinder piston. Jadi saya punya piston di sini, kemudian ini berada dalam sebuah silinder. Nah, piston ini dapat bergerak bebas ke atas atau ke bawah, tergantung dari proses sistemnya gitu ya. Seandainya misalnya saya berikan kalor di sini Qin, maka suhunya naik. Kalau suhunya naik, bisa jadi tekanannya akan meningkat sehingga mendorong si piston bergerak ke atas. Ini namanya pemuaian. Dan pemuaian ini pemuaian atau penyusutan dapat dikatakan sebagai kerja. Ya. Kerja itu diturunkan dari fisika dasar, yaitu kerja sama dengan integral dari F ds. Namun dalam termodinamika, karena kita meninjau tekanan dan volume, maka F ini bisa kita ganti dengan P dikali A dikali ds ya. Sehingga ini A dikali ds adalah dV. Jadi kerja adalah secara definisi adalah integral PdV. Ini definisi yang paling aman. Jadi setiap kita menemukan soal untuk menanyakan berapa kerja suatu sistem dalam termodinamika, maka kita harus kita rujuk ke definisi ini. Oke. Sekarang ada contoh soal seperti ini. Sebuah sistem piston silinder mengalami ekspansi. Oke, dalam sebuah soal, sebuah sistem silinder piston mengalami ekspansi pada tekanan konstan di 100 kPa. Jika volume awalnya 10 cc, kemudian volume akhirnya 120 cc, hitunglah kerja yang dilakukan oleh sistem. Oke, mari kita lihat kasusnya. Awalnya mungkin saya bisa gambarkan seperti ini. Ada sebuah piston, silinder piston. Oke. Ada sistem silinder piston. Awalnya volumenya 10 cc. Kemudian dia mengalami ekspansi
sehingga volumenya menjadi 120 cc. Nah, tekanan di sini konstan, yaitu 100 kilopascal. Tekanannya sama dengan 100 kilopascal. Lalu bagaimana kerjanya? Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk mencari kerja kita harus mengembalikan ke definisi, yaitu kerja sama dengan integral P dV, di mana P adalah tekanan dan dV adalah perubahan volume. Karena berlangsung secara tekanan konstan, maka saya bisa keluarkan P-nya sehingga integral dV. Oke ya. Nah, kalau saya selesaikan integral ini, maka ini menjadi PV dari P1 sampai P2, yaitu P dikali delta V. Oke ya. Kalau kita hitung, jadinya berapa? Kerjanya adalah P dikali V2 min V1. Artinya ini saya langsung gunakan 100 kilopascal, sehingga nanti satuan dari kerja adalah kilojoule ya, dikali dari 10 cc atau 10 kali 10 pangkat minus 6 meter kubik. Kemudian dikurangin, balik ya, V2 dulu ya. V2 yaitu 120 kali 10 pangkat minus 6 dikurangin 10 kali 10 pangkat minus 6. Karena kita dapatkan bahwa hasilnya adalah, kalau kita hitung, maka kita mendapatkan hasil 0,01 ya, 0,01 kira-kira ya, 0,001 ya, kilojoule. Oke, mungkin hari ini cukup sampai di sini.